Tuhan, Engkaulah tempat perlindungan kami turun-temurun. Minggu ke-23 tahun C. Belajar memahami kehendak Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang terkasih, memahami dan mengenal kehendak Allah, apalagi menjalankannya, adalah sesuatu yang sangat sulit, butuh perjuangan, ketabahan, dan kesetiaan. Siapa yang dapat mengenal kehendak Allah? Dalam Yesaya 55 ayat 8 dikatakan, Allah berkata, pikiranku bukanlah pikiranmu. Mari dengan membaca dan merenungkan firman Tuhan, kita belajar mengenal kehendak Allah. Meski dalam kenyataannya dalam hidup kita, kita menjumpai hal-hal yang berbeda. Selamat berjumpa, Bapak, Ibu, saudara-saudari, adik-adik, kaum muda yang terkasih. Bagaimana pengalaman Anda memahami kehendak Allah? Sulit. Ya, memang sulit. Tetapi bukan berarti tidak bisa. Kehendak Allah kita akan memahami di saat kita merindukan Dia, mencarinya dalam keheningan, dalam doa, dan kita membuka hati kita. Bagaimana kabar Anda hari ini? Semoga sukacita damai Tuhan tinggal dalam hati kita. Bersyukurlah karena kesehatan yang Tuhan berikan, dan tetaplah bersyukur dan berharap akan belas kasih Tuhan. Bagi saudara, Bapak, Ibu yang sedang sakit, Tuhan menjamahmu. Amin. Nah, Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, dalam Injil hari ini, Yesus mengungkapkan dan mengajarkan kepada kita tentang kehendak Allah. Kita ingat, setelah kebangkitannya Ia berkata, damai bagimu. Aku datang membawa damai bagimu. Namun di kesempatan yang lain Yesus berkata, Dia datang bukan membawa damai, melainkan permusuhan, perpecahan. Bagaimana hal ini tidak membingungkan? Namun jangan lupa, dalam pengajarannya, bahkan isi seluruh kitab suci adalah tentang kasih. Berulang kali Yesus menekankan tentang kasih. Kasih kepada Tuhan, kasih kepada sesama. Mari kita garis bawahi apa yang Yesus katakan hari ini tentang kasih. Yesus menuntut agar kita sungguh-sungguh memberi diri dalam mengasihi Tuhan dan sesama. Dia sendiri melakukan hal yang sama dengan memberikan agar kita dapat mengalami pemberian dirinya untuk keselamatan kita. Kita harus menerima Yesus seperti kita menerima Allah. Kasihanilah Tuhan Allahmu dengan sepenuh hatimu. Jika kita menerima Yesus dan kita menerima segala risiko salib, disitulah Tuhan Allah menyatukan kita dengan kasih-Nya. Kasih yang tulus menuntut dari kita penyangkalan diri. Allah mencintai orang tua kita, saudara-saudari kita, bila kita bersatu dalam kasih-Nya. Bagian kedua Injil hari ini, Yesus berbicara dan mengundang kita untuk memikirkan, merenungkan, sebelum kita mengambil keputusan yang penting. Dua contoh yang Ia berikan. Dia yang mau bangun rumah, dia harus duduk memikirkan, buat kalkulasi, perhitungan. Apakah bahan dan uang yang dibutuhkan bisa untuk memulainya. Jangan asal bangun, lalu mangkrak karena uang tidak cukup.
Contoh kedua, seorang raja yang mau berperang, dia harus benar-benar memperhitungkan kekuatan tentaranya. Jangan-jangan dia pergi perang dan pasukan lawan lebih kuat, sehingga musnah habis semua tentaranya. Demikianlah Yesus mencoba menerapkan contoh ini di dalam mengajarkan tentang mengikuti Dia. Kita yang mau menjadi murid-muridnya harus benar-benar memikirkan sebelum kita mengambil keputusan menjadi murid-murid Tuhan. Tentu ada kondisi, ada persyaratan yang harus kita penuhi. Mana itu? Memang sangat radikal apa yang Yesus katakan. Seperti yang kita dengarkan. Juga dalam bacaan pertama kita mendengarkan manusia mana yang dapat menemukan intensi dan rencana Allah. Siapa yang dapat memahami kehendak Allah? Kita sering mengalami kesulitan. Kita mohon Allah Roh Kudus menuntun kita dan membuat kita bertumbuh, berkembang dalam kasih. Seperti apa yang dimohon oleh Salomon. Ia berkata kepada Allah, "Siapa yang akan memahami kehendak-Mu jika Engkau tidak memberikan kebijaksanaan dan mengirim Roh Kudus dari atas?" Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang terkasih, bukan berarti untuk menjadi murid-murid Kristus semua orang Kristianus menjual segala yang dimilikinya lalu memberikannya kepada orang-orang miskin. Bahkan lebih dari itu, kita sebagai orang Kristiani harus melepaskan diri dari segala kebodohan yang mengekang kita, dari kelekatan harta duniawi yang mencekam hidup kita. Kita sebagai orang Kristiani harus menerima bahwa hati kita tak hanya memikirkan hal-hal tersebut. Kita berusaha melaksanakan kehendak Tuhan. Kita bukan hanya memikirkan soal hidup duniawi. Kita harus juga memikirkan hal yang jauh lebih penting dalam hidup kita, hidup rohani. Nah, Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang terkasih, bacaan kedua membantu kita memahami kasih Tuhan. Kasih Paulus kepada Tuhan yang berapi-api setelah pertobatannya. Dia katakan, "Bagiku hidup adalah Kristus dan kematian adalah anugerah." Luar biasa, luar biasa. Dalam suratnya kepada Filemon, menunjukkan pertobatan yang luar biasa. Paulus menulis kepada Filemon agar hidup sebagai orang Kristiani yang penuh kasih dan pengampunan. Semoga melalui firman Tuhan hari ini yang kita baca dan renungkan, menjadikan kita orang-orang Kristiani yang penuh kasih kepada Tuhan dan sesama, serta hati yang tulus untuk berbuat kebaikan bagi sesama, dan hati yang selalu memberikan pengampunan bagi sesama, bagi orang yang bersalah kepada kita. Menjadi orang Kristiani berarti menjadi orang Kristus, pengikut Kristus. Itu berarti hidup kita selaraskan dengan hidup Kristus. Luar biasa, bukan? Berat, bukan? Tetapi Roh Tuhan akan membantu kita. Salam Pater Agus Inyoman Murtika SPD, Batu, Malang. Tuhan memberkati Anda semua. Dan bacalah firman Tuhan ini baik-baik dan temukanlah dalam diri, dalam permenungan apa yang Tuhan kehendaki supaya saya bisa melakukannya. Amin. Sebab di matamu 1000 tahun sama dengan hari kemarin, atau seperti satu giliran jaga di waktu malam.